penyakit hati. Dalam hadis dari Abbas bin Abdul Muthalib radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, akan merasakan nikmatnya iman orang yang ridho Allah sebagai Rabb-Nya, Islam sebagai agamanya, dan Muhammad Shallallahu alaihi wasallam sebagai Rasulnya. Hadis riwayat Muslim, Tirmizi, dan yang lainnya. Dalam hadis di atas, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyebut 3 kriteria untuk merasakan lezatnya iman. 1. Orang yang mentauhidkan Allah dengan sepenuhnya. Sebagai bukti, dia ridha Allah sebagai Rabb-Nya. 2. Dia menjadikan syariat Islam sebagai aturan hidupnya. Sebagai bukti, dia ridha bahwa Islam sebagai agamanya. 3. Dia mengikuti petunjuk Rasulullah SAW dalam hidupnya. Iman, Islam, dan segala turunnya merupakan kenikmatan dan bisa dirasakan lezatnya. Namun, mengapa banyak orang justru merasa berat atau bahkan merasa tersiksa ketika melakukan ketaatan? Bisa jadi, bahkan termasuk kita. Seringkali masih menganggap ketaatan itu sesuatu beban yang sulit bagi kita. Kasus semacam ini juga dialami oleh fisik manusia. Ketika seorang sakit, selezat apapun makanan yang diberikan, orang tersebut akan merasakan sebagai sesuatu yang pahit dan tidak nikmat. Seperti itulah orang yang sedang sakit hati dan mentalnya. Selezat apapun nutrisi yang diberikan, dia akan merasakan pahit dan berusaha menolaknya. Untuk bisa mengembalikan pada kondisi normal, tentu penyakit tersebut harus diobati. Hati sakit yang dibiarkan selamanya akan sulit untuk menikmati lezatnya iman. Imam Ibnu Qayyim dalam karyanya Ighatsatul Lahfan menjelaskan bahwa ada 3 teori pokok untuk mengobati sesuatu yang sakit. Teori ini juga digunakan dalam ilmu medis ketika seorang dokter hendak mengobati pasien. Yang pertama, menjaga kekuatan. Ketika mengobati pasien, dokter akan menyarankan agar pasien banyak makan yang bergizi, banyak istirahat, tenangkan pikiran. Tidak lupa, sang dokter juga memberikan multivitamin atau suplemen. Semua ini dilakukan dalam rangka menjaga kekuatan fisik pasien. Ibnu Qayyim menjelaskan, orang yang sakit, salah satu upaya yang harus dia lakukan adalah menjaga kekuatan mentalnya. Dengan ilmu yang bermanfaat dan melakukan berbagai ketaatan, hatinya harus dipaksa untuk mendengarkan nasihat dan ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, serta fisiknya dipaksa untuk melakukan ibadah dan ketaatan, karena ilmu dan amal adalah nutrisi bagi hati manusia. Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Bukhari memisalkan ilmu sebagaimana hujan dan hati manusia sebagai tanah, karena hati senantiasa butuh nutrisi berupa ilmu. Kedua, melindungi pasien dari munculnya penyakit yang baru atau sesuatu yang memparah sakitnya. Dalam mengobati pasien, tahapan lain yang dilakukan dokter adalah menyarankan pasien untuk menghindari berbagai pantangan sesuai jenis penyakit yang diderita pasien. Hal yang sama juga berlaku untuk penyakit hati. Seperti yang dijelaskan Ibnu Qayyim, orang yang sakit harus menghindari segala yang bisa mempengaruhi penyakit dalam hatinya, yaitu dengan menjauhi semua perbuatan dosa dan maksiat, karena dosa dan maksiat adalah sumber penyakit bagi hati. Rasulullah SAW menggambarkan bagaimana bahaya dosa bagi hati manusia dalam potongan hadis yang artinya, sesungguhnya seorang hamba apabila melakukan perbuatan maksiat, maka akan dititikkan dalam hatinya satu titik hitam. Jika dia meninggalkan maksiat itu, memohon ampun dan bertaubat, hatinya akan dibersihkan. Namun, jika dia kembali maksiat, akan ditambahkan titik hitam tersebut hingga menutupi hatinya. Hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Majah, dan sanadnya dinilai kuat oleh Syuaib al-Arnaud. Yang ketiga, menghilangkan penyakit yang ada dalam dirinya. Tahapan terakhir, setelah dokter memastikan jenis penyakit yang diderita pasien, dokter akan memberikan obat untuk menghilangkan penyakit tersebut dengan dosis yang sesuai dengan
penyakit pasien. Ibnu Qayyim menjelaskan bahwa cara untuk menghilangkan penyakit yang merusak hati adalah dengan banyak istighfar, bertaubat, dan memohon ampun kepada Allah. Jika kesalahan itu harus ditutupi dengan membayar kafarah, maka dia siap membayarnya. Jika terkait dengan hak orang lain, dia pun siap dengan meminta maaf kepadanya. Rasulullah SAW menggambarkan orang yang bertaubat dari perbuatan dosa seperti orang yang tidak melakukan dosa itu. Hadis riwayat Ibnu Majah. Karena dengan taubat berarti dia menghilangkan penyakit hati berupa dosa dalam dirinya. Semoga Allah melindungi kita dari segala penyakit yang berbahaya dan menjadikan kita hati yang sehat yang bisa merasakan lezatnya iman, Islam, dan soleh. Amin. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.